Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiawan, NIM 180600151 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Roda Putar Bangun Datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang penelitian ini. Yang pertama, kondisi ideal, di mana matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada jenjang sekolah dasar. Matematika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari dalam kehidupan melibatkan kegiatan yang bersifat matematis, seperti menghitung dan mengukur. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa yaitu kemampuan menghitung. Mengingat pentingnya keterampilan menghitung sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung jumlah banyaknya suatu benda atau keliling dan luas suatu benda. Kemudian yang kedua adalah kondisi faktual. Pada kenyataannya, matematika merupakan salah satu pelajaran yang kurang diminati oleh peserta didik. Para siswa menganggap bahwa matematika adalah salah satu pelajaran yang paling sulit di antara pelajaran-pelajaran yang lainnya. Mereka terkadang merasa bingung ketika dihadapkan dengan rumus-rumus matematika. Hal tersebut berdampak terhadap nilai yang dicapai pada pelajaran matematika menjadi rendah. Begitupun dengan hasil belajar siswa kelas 4 pada tahun-tahun sebelumnya, bisa dibilang masih rendah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Unainah dan kawan-kawan tahun 2020. Masalah yang sering dihadapi di lapangan yaitu banyaknya siswa yang memiliki pemikiran bahwa matematika merupakan yang sulit untuk dipahami, sehingga sebagian besar siswa kurang tertarik terhadap pelajaran matematika. Minat belajar yang rendah dapat mengakibatkan tidak tercapainya hasil belajar yang diinginkan. Kemudian solusi yang diberikan peneliti yaitu menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran, di mana media yang digunakan yaitu media roda putar bangun datar dengan menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Division atau bisa disingkat dengan STAD, kemudian berbantuan audiovisual atau video pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 sekolah dasar. Berdasarkan latar belakang tadi, peneliti merumuskan masalah menjadi 4 poin. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, bagaimana efektivitas pengembangan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian yang keempat, bagaimana kendala pengembangan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 sekolah dasar. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertama bagaimana proses pengembangan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas pengembangan media roda putar bangun datar menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui kendala pengembangan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu
metode penelitian dan pengembangan atau research and development, bisa juga disebut dengan R&D. Menurut Sugiono, tahun 2020, metode penelitian dan pengembangan dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan mengkaji validitas produk yang telah dihasilkan. Adapun langkah-langkah pada penelitian ini, yang pertama ada studi pendahuluan, kemudian rancang media pembelajaran, yang selanjutnya ada forum group discussion dan validasi, kemudian draft produk, kemudian ada uji coba terbatas yang dilanjutkan dengan uji coba luas. Yang selanjutnya yaitu subjek dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian uji coba terbatas dilaksanakan di SDN Makarjaya, kemudian uji coba lebih luas dilaksanakan di SDN Sampih Manggu. Kedua sekolah tersebut berlokasi di Desa Cangkora, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian yang menjadi subjek penelitian ini yaitu pada uji coba terbatas 24 siswa kelas 4, kemudian pada uji coba luas 40 orang siswa kelas 4. Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, kemudian observasi, kemudian angket atau kuesioner, instrumen tes, dan dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, proses pengembangan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 sekolah dasar. Ada beberapa tahapan pada proses pengembangan media ini. Yang pertama, potensi masalah. Yang kedua, melakukan perancangan produk. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu mengaplikasikan media roda putar bangun datar dengan model pembelajaran, yaitu model Student Team Achievement Division, di mana model pembelajaran Student Team Achievement Division ini lebih menekankan kepada proses pembelajaran berkelompok. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbantuan dengan audiovisual atau video pembelajaran. Pemanfaatan ICT dapat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pendidikan. Salah satunya yaitu pembelajaran berbasis audiovisual atau video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan suatu cara penyampaian pembelajaran atau penyampaian materi ajar dengan memanfaatkan pendengaran sekaligus penglihatan. Kemudian yang berikutnya yaitu kelayakan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual menurut para ahli dan praktisi. Pada kesempatan kali ini, peneliti memvalidasi media yang digunakan dengan mengajukan lembar validasi dan penilaian terhadap beberapa ahli. Yang pertama ada ahli media dan ahli materi yang berasal dari dosen IKIP Siliwangi. Kemudian yang kedua yaitu praktisi yang merupakan guru kelas 4 sekolah dasar. Hasil data validasi dari ahli media diperoleh hasil dengan rata-rata 82,5% dengan kategori sangat baik. Kemudian berdasarkan hasil penilaian ahli materi diperoleh hasil nilai rata-rata sebesar 83,3% dengan kategori sangat baik. Kemudian yang ketiga penilaian menurut praktisi diperoleh hasil nilai rata-rata 86,6% dengan kategori sangat baik. Hasil validasi dari praktisi menyatakan bahwa media ini dapat digunakan atau dapat diuji cobakan di lapangan tanpa revisi. Yang selanjutnya yaitu efektivitas pengembangan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 sekolah dasar. Untuk mengetahui efektivitas pengembangan media roda putar bangun datar ini, peneliti melakukan uji coba terbatas dan uji coba luas untuk melihat sejauh mana peningkatan kemampuan siswa. Berdasarkan diagram perbandingan hasil pretest dan posttest pada uji terbatas, dapat diketahui bahwa pada pretest diperoleh nilai rata-rata 29,17% dan 60,83% pada posttest. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan media roda putar bangunan datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual pada uji coba terbatas ada pengaruh dan peningkatan terhadap kemampuan menghitung luas bangun datar siswa. Berdasarkan tabel hasil perhitungan Pirate Sample T-Test tersebut dapat
diketahui HO ditolak dan HA diterima, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu adanya perbedaan antara hasil pretest dan posttest. Kemudian hasil penghitungan nilai end-gain pada uji coba terbatas diperoleh hasil 0,44 dengan interpretasi sedang dan tingkat efektivitas cukup efektif. Kemudian pada uji coba luas, perbandingan pretest dan posttest pada uji coba luas diperoleh hasil 34,87% pada pretest dan 63,62% pada posttest. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan media roda putar bangunan datar ini ada pengaruh dengan adanya peningkatan antara sebelum dan sesudah penggunaan media. Kemudian berdasarkan penghitungan sampel parity test sama halnya dengan uji coba terbatas, yaitu HO ditolak dan HA diterima, maka dapat ditarik kesimpulan pada uji coba luas juga ada perbedaan antara hasil pretest dan hasil posttest. Kemudian untuk nilai end-gain pada uji coba luas diperoleh hasil nilai end-gain 0,43 dengan interpretasi sedang dan tingkat efektivitas cukup efektif. Dapat disimpulkan bahwa pada uji coba luas adanya peningkatan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa. Hasil tersebut termasuk pada kategori sedang dengan tingkat efektivitas yaitu cukup efektif. Selanjutnya yaitu hasil angket respons siswa terhadap penggunaan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual. Pada uji coba terbatas diperoleh hasil angket siswa dengan nilai rata-rata 72,1% dan pada uji coba luas diperoleh hasil nilai rata-rata 71,3%. Nilai persentase ini tergolong pada kategori baik untuk angket respons siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan media roda putar bangun datar dengan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual. Kemudian berdasarkan hasil observasi pada uji coba terbatas diperoleh hasil nilai rata-rata dengan persentase 72,1%. Kemudian pada uji coba luas diperoleh hasil persentase 71,56%. Berdasarkan hasil observasi siswa pada uji coba terbatas dan luas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa secara keseluruhan dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual dikatakan optimal. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap hasil jawaban siswa. Dari beberapa jawaban siswa dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan di lapangan seperti yang pertama, siswa masih kebingungan dalam menentukan rumus luas bangun datar dan terkadang tertukar antara rumus bangun datar yang satu dengan rumus bangun datar yang lainnya. Kemudian yang kedua, kurangnya kemampuan siswa dalam mengoperasikan perkalian pada perhitungan luas bangun datar sehingga otomatis menimbulkan hasil yang salah. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu siswa masih kebingungan dalam memahami konsep bangun datar. Yang keempat, siswa kurang mahir dalam mengukur menggunakan penggaris. Kemudian yang kelima, kesalahan dalam menghitung luas bangun datar gabungan. Yang selanjutnya yaitu kendala dalam proses pengembangan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa kelas 4 sekolah dasar. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh peneliti. Yang pertama, keterbatasan sarana penunjang penelitian. Kemudian kendala yang kedua yaitu keterbatasan waktu. Kemudian kendala yang berikutnya yaitu rendahnya motivasi belajar siswa. Pembelajaran tatap muka sempat terhenti karena adanya wabah virus corona. Hal tersebut berdampak terhadap sekolah dan subjek penelitian. Keadaan itu berpengaruh terhadap motivasi siswa karena seperti tidak ada timbal balik yang menyenangkan dari lingkungan belajar akibat dari pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Kendala lainnya yaitu sulitnya dalam pengumpulan data dan sumber referensi yang berfokus terhadap permasalahan penelitian. Kemudian kendala yang berikutnya yaitu pemilihan alat dan bahan yang digunakan untuk merancang media roda putar bangun datar. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, pengembangan media roda putar bangun datar dilakukan dengan serangkaian proses merancang media yang didahului dengan pengumpulan informasi dan analisis masalah. Setelah diketahui masalah mengenai kurangnya kemampuan menghitung luas bangun datar siswa,
maka dilakukan perancangan media dengan validasi ahli dan praktisi. Kemudian dikembangkan dengan cara mengaplikasikan media pembelajaran dengan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media roda putar bangun datar, peneliti melakukan validasi terhadap ahli yang terdiri dari validator ahli media, ahli materi, dan praktisi. Dengan hasil rata-rata dari semua validator termasuk kategori baik. Dengan demikian, media roda putar bangun datar layak digunakan pada proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, efektivitas pengembangan media roda putar bangun datar menggunakan model Student Team Achievement Division berbantuan audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa dikatakan cukup efektif. Dilihat dengan adanya pengaruh dan peningkatan antara pre-test dan post-test pada uji coba luas dan uji coba terbatas. Kemudian yang kesimpulan yang keempat, adapun kendala yang dihadapi pada saat proses penelitian yaitu peneliti terkendala keterbatasan waktu, kemudian keterbatasan antara sarana penunjang penelitian, kemudian kurangnya sumber dan referensi, kemudian rendahnya motivasi belajar siswa, serta pemilihan alat dan bahan yang tepat dalam perancangan media roda putar bangun datar. Kemudian saran yang dapat diberikan yang pertama bagi pendidik, sebaiknya bagi pendidik dapat memanfaatkan media pembelajaran roda putar bangun datar dalam kegiatan pembelajaran di kelas sebagai alat bantu untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas bangun datar siswa. Kemudian bagi siswa, ketika pembelajaran matematika hendaknya dapat menunjukkan keaktifan, kesungguhan, ketelitian, dan motivasinya dengan mampu berpikir kritis. Kemudian bagi sekolah, sebaiknya memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan memberikan pengalaman dalam penggunaan media roda putar bangun datar dengan menggunakan model Student Team Achievement Division. Kemudian bagi peneliti lain, sebaiknya mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik agar siswa menjadi semangat dalam belajar serta menyempurnakan produk hingga sampai ke produk massal. Presentasi hasil skripsi saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.